Jumpa lagi dengan video pembelajaran kimia. Video hari ini kita akan melakukan pembahasan soal kimia tentang reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Ya, reaksi pembatas terjadi ketika suatu reaksi berlangsung dengan adanya suatu zat yang bersisa. Jadi kalau pada umumnya suatu reaksi, jika reaksi A ditambah reaksi B akan menjadi C ditambah D, maka pada umumnya suatu reaksi itu akan berlangsung ketika jumlah zat A dan B atau pada posisi reaktan itu adalah habis bereaksi. Ya, jadi pada umumnya sebuah reaksi kimia terjadi ketika semua reaktannya habis bereaksi, tidak ada yang bersisa. Nah, kadang bisa terjadi ada yang namanya sisa. Nah, bagaimana ketika sebuah reaksi ada sisanya? Maka perhitungannya yang kita lakukan adalah dengan mencari mana zat yang sebagai pembatasnya, ya, mana zat yang menjadi batasan ketika suatu zat lain harus mengacu pada zat yang ada itu. Ya, nah, seperti yang kita sudah pelajari dari materi yang kemarin-kemarin, ya, materi ini menyangkut ada hubungannya dengan yang namanya hukum-hukum dasar kimia. Ya, intinya pada akhirnya semuanya harus mengacu dengan yang namanya koefisien persamaan reaksi itu adalah sama dengan jumlah mol zat yang bereaksi. Ya, jumlah mol zat semua zat yang terlibat dalam persamaan reaksi, baik itu reaktan ataupun produk. Jadi kita harus menentukan koefisien reaksinya ini dengan benar terlebih dahulu, ya, agar perbandingan jumlah mol zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi, seperti contohnya adalah reaksi ini antara A ditambah B menjadi C ditambah D, ya, maka perbandingan antara mol zat A berbanding dengan mol zat B berbanding dengan mol zat C berbanding dengan mol zat D itu harus sama dengan koefisien reaksinya, ya, koefisien reaksi di A berbanding koefisien reaksi di B berbanding koefisien reaksi di C dan koefisien di D. Ya, jadi betapa pentingnya ketika kamu menyetarakan persamaan reaksi dengan baik dan benar, karena ketika persamaan reaksinya ini penyetaraannya tidak dilakukan dengan benar, maka jumlah mol yang kalian akan hitung berikutnya pasti akan salah. Jadi di sini konsep penyetaraan reaksi harus diperkuat dulu, harus dipelajari dengan baik, baru kita bisa masuk ke perhitungan reaksi pembatasnya. Oke, nah, langsung saja di sini ada sekitar 5 soal yang akan saya bahas. Soal ini diambil dari buku LKS Kimia, bab terakhir di halaman 64. Ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan membahas nomor 2 terlebih dahulu, ya. Kenapa saya mengambil nomor 2 terlebih dahulu? Ya, karena data yang diketahui dalam soal sudah dalam satuan mol, ya, sesuai dengan acuan yang tadi kita bahas, ya. Kita harus membandingkan jumlah mol dari semua zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi, ya. Jadi harus dalam satuan mol. Bagaimana dengan dalam satuan lain? Ya, kalian harus konversi, ya, harus dikonversi terlebih dahulu dari gram ke mol, dikonversi
dari liter ke mol dikonversi, ya seperti itu. Oke, kita akan mulai dari soal pembahasan untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ya diketahui ada sebanyak 4 mol karbon yang reaksi dengan 4 mol gas oksigen ya. Kita harus buat dulu persamaan reaksinya. Ya, di sini kebetulan belum ada persamaan reaksinya. Walaupun di LKS sudah ada tapi tidak saya tuliskan. Jadi langkah pertama apapun itu kita harus tuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya, yaitu karbon ditambah dengan gas oksigen yaitu O2 menjadi CO2. Oke, kita lihat reaksinya apakah sudah setara. Karbon di ruas kiri 1, di ruas kanan juga 1, oksigen di ruas kiri 2, lalu di ruas kanan juga 2 ya. Maka reaksi ini sudah setara. Nah, ketika sudah setara maka tinggal dimasukkan saja nih data yang diketahui ya. Mula-mula, karena di sini adalah reaksi pembatas, mula-mula di sini ada 4 mol, lalu oksigennya juga 4 mol. Oke, nah karena perbandingan koefisiennya adalah di sini 1 berbanding 1 ya, ketika tidak ditulis sesuatu apapun di depannya, ini artinya adalah koefisien reaksinya 1 ya. Maka kalau saya tuliskan di sini ya, koefisien reaksi karbon berbanding dengan koefisien dari oksigen ya, karena kita mau melihat reaksi pembatasnya dulu, adalah 1 berbanding 1. Dalam hal ini kalau misalnya mula-mula di sini ada oksigennya karbonnya ada 4 mol, maka oksigennya juga harus ada 4 mol. Jadi di sini adalah mol si karbon berbanding dengan mol oksigen ya, yaitu harus sama-sama 4 mol dan 4 mol. Maka dengan demikian ya kita tuliskan saja sesuai dengan proseduralnya. Ketika bereaksi maka di sini ada 4 mol, ini ada 4 mol, lalu setelah reaksi selesai maka karbonnya habis, oksigennya juga habis, dan di sini sebenarnya terbentuk ada 4 mol gas karbon dioksida. Oke, nah seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, ketika kedua zat reaktan di sini adalah sama-sama habis, maka reaksi ini dikatakan adalah reaksi yang ekivalen. Artinya ekivalen di sini adalah keduanya sama-sama habis, jumlah zat reaktannya itu masing-masing zat reaktannya sama-sama habis. Nah, makanya dikatakan reaksi ekivalen. Nah, dari soal ini pun ketika ditanya siapa pembatasnya tidak ada karena sama-sama habis. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan yang pertama adalah tidak ada zat pembatas karena sama-sama habis. Lalu yang kedua, kita bisa tahu ada sebanyak 4 mol gas karbon dioksida yang terbentuk. Terbentuk 4 mol gas karbon dioksida. Nah, 4 mol di sini nanti tergantung dari soalnya. Apakah mau dikonversi ke dalam gram atau mau dikonversi ke dalam satuan liter, ke dalam volume, entah itu dalam keadaan STP atau RTP atau dalam suhu dan tekanan yang lainnya. Ya, tergantung dari soal yang diberitahukan. Ini untuk soal nomor 2. Singkat saja, cepat. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang akan saya bahas adalah soal nomor 3. Sama halnya di sini, reaksi antara 44,8 liter gas amonia atau NH3 direaksikan dengan 89,6 liter gas oksigen. Di sini sepertinya tidak dikasih tahu keterangan bahwa dia dalam kondisi apa gitu ya. Kalau dilihat dari angkanya sepertinya lebih mudah kalau kita hitung dalam bentuk STP. Nah, jadi sebenarnya ini soalnya agak kurang, harusnya diketahui karena ini dalam bentuk gas, semua zat-zat yang bereaksi antara gas amonia dengan gas oksigen, maka harus diketahui nih
dalam kondisi apa, standar atau kondisi ruangan atau pada suhu dan tekanan tertentu. Untuk mempermudah perhitungan saja kita ambil kondisinya adalah STP. Oke, seperti biasa kita mulai dari mencarakan persamaan reaksinya dulu ya. NH3 ditambah O2 dia akan menjadi gas nitrogen tambah H2O. Persamaan reaksi umumnya diberitahu di dalam soal, jika tidak pun ya harus diterjemahkan ya. Harus diterjemahkan dari NH3 direaksikan dengan oksigen menghasilkan apa gitu ya. Nah, karena di dalam soal yang diberitahu ini dalam liter ya, NH3 yang ada itu dalam liter dan gas oksigen juga dalam liter, kita konversi dulu ke satuan mol. NH3 yang ada adalah sebanyak 44,8 liter. Kita ubah ke mol, berarti dibagi dengan 22,4, ini dapat adalah 2 mol. Oke. Lalu oksigen ada 89,6 liter, kita bagi dengan 22,4 ya, karena saya ambil acuannya STP, maka adalah 4 mol. Setelah ini semua sudah dalam satuan mol, kita setarakan persamaan reaksinya ya. Di sini N adalah 1, di ruas kanan adalah 2 ya. Ingat aturannya kemarin ya, yaitu yang disetarakan adalah mulai dari logam dulu ya, atau kation, lalu non logamnya atau anion, lalu hidrogen dan oksigen akan menyusul di urutan berikutnya ya. Jadi pertama adalah logam-logamnya terlebih dahulu. Kalau ada 2 logam berarti pilih salah satu mana yang lebih dulu. Lalu adalah non logamnya, sama juga. Kalau ada lebih dari 1 non logamnya, tinggal dipilih aja mana yang mau diserahkan terlebih dahulu. Lalu hidrogen dan oksigen biasanya akan mengikuti setelahnya ya. Bahkan kadang oksigen tidak perlu kita pikirkan lagi, ternyata dia sudah mengikuti sendiri ya, jumlahnya sudah menjadi sama. Oke, kita mulai menyertakan persamaan reaksi. Di sini N ada 2, maka saya taruh 2 di sini koefisien reaksinya. Dengan demikian hidrogen atau H di sini adalah jumlahnya menjadi 6 supaya di sini ruas kanan juga 6, maka saya kalikan dengan 3. Oke, karena saya kalikan dengan 3, maka jumlah oksigennya menjadi 3, di sini adalah 2. Supaya jumlah oksigennya 3, maka kita kalikan dengan 3/2. Oke, bolehkah kita hitung dalam pecahan seperti ini? Boleh-boleh saja gitu ya. Kalau nggak mau ribet ya, kita boleh sederhanakan pecahannya, tinggal kita kali 2 saja persamaan reaksi ini. Ketika kita kali 2, maka di sini adalah 4H3 ditambah 3O2 menjadi 2N2 ditambah 6H2O. Oke, persamaan reaksinya sudah setara ya. Mula-mula NH3 ada sebanyak 2 mol, lalu oksigen ada sebanyak 4 mol. Kita melakukan coba-coba saja terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya saya ambil ini sebagai acuannya 2 mol ya, maka di sini adalah 2 mol yang saya reaksikan, maka oksigen yang dibutuhkan itu adalah sebanyak berapa, yaitu 3/4 dikali dengan jumlah mol yang kita pakai sebagai acuan, yaitu 2 mol. Bagaimana kalau misalnya ya, kalau misalnya kita pakai yang 4 mol nih, yaitu oksigen yang kita jadikan sebagai acuan, maka kebutuhan amonianya yang harus diperlukan adalah 4/3 dikali dengan 4 mol ya. 4/3 dikali dengan 4 mol, maka sudah pasti lebih besar dari 2 mol. Betul ya, karena yang kita punya
sesuai dengan di data dalam soal adalah keberadaan dari NH3-nya ini hanya sebanyak 2 mol. Sedangkan kalau kita mau mereaksikan oksigennya sebanyak 4 mol, yang dibutuhkan adalah amonianya harus 16/3 gitu ya, atau sekitar 5, sekian mol. Tidak ada, karena yang ada di dalam soal keberadaannya hanya sebanyak 2 mol. Maka dengan demikian reaksi ini tidak bisa berlangsung. Maka oksigen tidak bisa menjadi pembatasnya. Ya. Nah, dalam hal ini sudah terlihat bahwa yang akan menjadi pembatas adalah si amonia. Oke, kita kembali ke yang pertama. Maka dengan demikian kita hitung secara cepat aja. Berarti N2 yang terbentuk adalah 2/4 dikali 2 mol, yaitu 1 mol. Ini 6/4 dikali 2 mol, berarti 3 mol. Ketika reaksi sudah selesai, maka ini habis, ini bersisa sebanyak 2,5 mol, lalu N2 yang terbentuk adalah sebanyak 1 mol, lalu H2O yang terbentuk sebanyak 3 mol. Oke, maka dengan demikian sudah pasti ini bukan reaksi ekivalen karena ada zat reaktan yang bersisa, yaitu sebanyak 2 mol. Maka dengan demikian kalau ditanya siapa pembatasnya, ya, maka zat pembatasnya di sini adalah NH3 atau amonia. Kesimpulan yang lainnya biasanya bisa ditanya nih, berapa banyak yang bersisa? Ya ini tinggal dituliskan saja dari data ini. Yang bersisa adalah oksigen sebanyak 2,5 mol. Seperti yang tadi, mau dikonversi ke manapun boleh, segram boleh, per liter boleh, ya. Lalu ada berapa banyak N2 yang terbentuk? Ya sebanyak 1 mol. Lalu H2O yang terbentuk adalah sebanyak 3 mol. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ke soal nomor 1. Reaksinya di sini adalah besi, ya, atau Fe direaksikan dengan S, dia akan menjadi FeF. Sama halnya dengan yang tadi, kita setarakan persamaan reaksinya, Fe di kiri 1, di kanan 1, F di kiri 1, di kanan juga 1. Oke, sudah setara. Maka dengan demikian langkah berikutnya, karena ini di dalam soalnya dikasih tahu dalam gram dan ini juga dalam gram, ya maka harus kita konversi gitu ya. Jadi Fe yang ada di dalam soal karena dia dalam gram, ya, yaitu 2,8 gram, untuk menjadikan dia menjadi mol tinggal dibagi dengan AR-nya, yaitu 56. Ya, akan dapat 0,05 mol. Lalu belerangnya adalah 2,56 gram dibagi dengan 32 adalah 0,08 mol. Ya, supaya lebih ringkas saya tulis M saja. Mula-mula ada sebanyak 0,05 mol. Lalu sulfurnya ada sebanyak 0,08 mol. Nah, sama seperti hal yang tadi, koefisien reaksinya di sini adalah 1/1. Karena 1/1 tinggal dilihat jumlah yang paling sedikit di sini adalah Fe sebanyak 0,05 mol. Maka dengan demikian pasti Fe akan menjadi pembatasnya. Nggak mungkin saya pakai 0,08 mol. Kalau saya pakai 0,08 mol sebagai acuannya, maka kebutuhan Fe-nya akan kurang sebanyak 0,03 mol. Ya, seperti penjelasan yang tadi. Maka kita lanjutkan. Ini adalah kebutuhannya 0,5 mol karena acuan kita adalah Fe-nya, dan terbentuk FeF sebanyak 0,05 mol juga. Ya, maka kita hitung semuanya. Ya, ketika reaksinya selesai, Fe-nya habis, lalu sulfurnya bersisa sebanyak 0,03 mol,
dan terbentuk FeS sebanyak 0,05 mol. Oke, sama seperti yang tadi, maka kesimpulannya yang menjadi pembatasnya di sini ya sudah pasti adalah Fe. Jadi pembatasnya adalah si besi, logam besinya. Karena besi yang habis ya, sulfurnya masih bersisa sebanyak 0,03 mol. Oke. Ya. Sama seperti yang tadi, acuannya tinggal dilihat saja kalau misalnya di dalam soalnya diminta berapa gram sulfur yang bersisa, ya tinggal dikalikan saja dengan AR-nya ya. AR di sini pasti di dalam soal akan diberitahukan ketika memang dibutuhkan. Ya, seperti di soal-soal sebelumnya tidak membutuhkan AR ya tidak diberitahu AR-nya. Sama nih untuk FeS juga sama. Kalau misalnya ditanya berapa gram FeS yang terbentuk, ya tinggal dikalikan dengan MR dari FeS. Ya, tinggal dihitung MR dari FeS berapa. Tinggal dikalikan ya. Diingat kembali tentang konsep mol, ya, yaitu tentang pengkonversian dari mol ke massa, dari massa ke mol, ya, dari mol ke liter, ya, dalam kondisi STP, RTP atau yang lainnya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ke soal nomor 4. Ya. Di dalam soal dikasih tahu logam magnesium direaksikan dengan HCl. Magnesium itu adalah Mg ditambah dengan HCl, dia akan menjadi MgCl2 ditambah gas hidrogen. Oke, kita langsung saja setarakan dulu Mg di kiri 1 ya, mulai dari logam yang disetarakan kiri 1 di kanan 1 sudah setara. Lalu yang berikutnya adalah Cl. Cl di sini 1, di kanan ada 2, berarti kita taruh 2 di sini. Karena kita taruh koefisien 2 di sini, maka H menjadi 2 dan ternyata memang di kanan juga sudah 2. Oke, maka reaksi ini sudah setara. Karena magnesium di sini dalam gram, maka kita harus konversi dulu magnesiumnya ya. Tinggal dibagi dengan AR-nya yaitu sekitar 24. Mg di sini adalah 19,5 dibagi dengan 24, 0,8125 mol. Karena HCl-nya sudah dalam mol, langsung masukkan saja. Berarti Mg-nya ada sebanyak 0,8125 mol. Lalu HCl-nya ada sebanyak 0,4 mol. Kita langsung analisis ya, karena perbandingannya di sini Mg adalah 1 berbanding HCl-nya adalah 2, maka tidak mungkin kita menggunakan Mg yang sebanyak 0,8125 mol ini ya, karena HCl-nya akan menjadi kurang ya. Kalau misalnya saya pakai di sini 0,8125, maka di sini adalah 2 kalinya, jadi adalah 1,65 gitu ya. Nah, sedangkan keberadaan HCl di dalam soal yang dikasih tahu hanya 0,4 mol ya, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung, harus disiapkan terlebih dahulu sebanyak sisanya itu kekurangannya ya. Maka dengan demikian kita ganti yang menjadi acuannya adalah HCl, yaitu sebanyak 0,4 mol. Nah, dengan demikian maka Mg yang diperlukan adalah sebanyak setengahnya, yaitu 0,2 mol. Lalu di sini juga 0,2 mol. Ini juga terbentuk adalah 0,2 mol. Ya, maka ketika reaksinya selesai, ini bersisa sebanyak 0,6125 mol. Ini habis, ini terbentuk 0,2 mol. Lalu hidrogen yang terbentuk juga 0,2 mol. Maka dengan demikian ya, kita bisa katakan yang menjadi pembatasnya adalah yang habis nih, yaitu HCl ya, karena di sini yang habis ya. Sama seperti yang tadi, kalau ditanya berapa masanya yang bersisa, logam magnesium yang bersisa, ya tinggal dikalikan saja dengan AR-nya yang tadi ya. MgCl2 juga tinggal dikalikan saja kalau misalnya kasih tahu ArCl-nya dan seterusnya.
Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Oke, di sini soalnya sedikit panjang persamaan reaksinya, jadi sudah saya tuliskan persamaan reaksinya. Nah, kenapa dari tadi saya tidak menuliskan wujud atau fase dari zatnya, ya supaya mempercepat perhitungan saja gitu ya. Mau ditulis ya silakan, ini fase-fasenya ya. Mau ini kurang tanda panah ya, mau dituliskan fase-fasenya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Nah, di sini zatnya lumayan banyak, ada 7 zat ya. Nah, bagaimana menyetarakan 7 zat ini gitu ya. Ya nggak masalah ya, kita setarakan saja semuanya gitu ya. Kita setarakan, reaksinya saya tulis ulang lagi, MnO2 ditambah H2SO4 ditambah NaCl menjadi Na2SO4 ditambah MnSO4 ditambah H2O ditambah Cl2. Kita mulai saja. Mn di sini ruas kiri 1, di ruas kanan 1 kita abaikan saja. Lalu Na di sini 1, di sini ada 2, maka saya taruh 2 di sini. Yang berikutnya adalah Cl ya, Cl karena di sini udah posisinya 2, maka di sini juga menjadi setara karena sudah 2 ya, Cl2. Lalu S ya, S di sini ada 1, ada 2, maka di sini H2SO4 mau tidak mau harus saya taruh reaksinya 2 di sini. Nah, karena di sini menjadi 2, maka jumlah hidrogennya menjadi 2 dikali 2 adalah 4, maka di sini juga saya harus taruh koefisiennya 2. Oke, lalu terakhir tinggal kita hitung O-nya, jumlah O-nya, yaitu di kiri 2 ditambah 2 dikali 4, 8, jadi 10. Di ruas kanan ada 4 ditambah 4, 8 ditambah 2, 10. Oke, reaksinya maka sudah setara ya. Jadi jangan keburu takut dulu, wah banyak sekali zatnya, gimana menyetarakannya ya. Ternyata nggak sesulit itu. Ikuti aturannya ya, logam terlebih dahulu, lalu itu non logam, habis itu berikutnya adalah hidrogen, oksigennya langsung mengikuti ya. Terbukti dengan yang kita hitung terakhir nih, oksigennya yang saya beri warna merah, ternyata memang terbukti mengikuti jumlahnya. Yang berikutnya ya, kita konversi dulu nih zat-zat yang ada. Nah, di sini ada MnO2 sebanyak 8,7 gram ya. 8,7 gram ini harus saya konversi ke mol. Nah, bagaimana mengkonversinya? Maka saya harus menghitung MR-nya terlebih dahulu ya. Kalaupun tidak dikasih tahu dalam soal ya, mau tidak mau kita harus buka tabel periodik ya. Di dalam tabel periodik, AR dari Mn itu adalah 55, lalu ARO adalah dapat di 16, ARNA yang dibutuhkan saja di sini yang ditulis ya. ARNA di sini adalah 23, AR dari Cl di sini adalah 35,5. Oke, kita hitung satu persatu. Maka MR dari MnO2 itu adalah 55 ditambah 2 dikali ditambah 2 dikali 16 adalah 87 ya, pasti 87. Lalu berikutnya MR dari NaCl 23 ditambah 35,5, jadi ini adalah 58,5. Nah, di sini yang angkanya mungkin agak jelek nanti adalah NaCl, karena 15 gram dibagi 58,5 pasti akan kurang sedikit bagus. Tapi di sini untuk MnO2-nya adalah 8,7 dibagi 87 sudah pasti adalah 0,1 mol. Lalu untuk NaCl-nya di sini adalah 15 dibagi 58,5. Ini saya lakukan pembulatan saja, yaitu 0,256.
mol. Dari dua data ini, 3 dengan H2SO4 yang sudah dalam satuan mol, kita analisis di sini. Mula-mula yaitu ada sebanyak 0,1 mol, lalu di sini ada sebanyak 0,3 mol, lalu NaCl-nya ada sebanyak 0,256 mol. Oke, dari sini sudah langsung terlihat karena perbandingan koefisien antara MnO2, H2SO4 dan NaCl adalah 1:2 ya, di sini sudah terlihat ya, 1:2, lalu berbanding 2 ya, maka dengan demikian pasti yang menjadi pembatasnya di sini adalah si MnO2. Nah, di sini harus 0,1 mol, di sini jadinya adalah 0,2 mol, di sini adalah 0,2 mol. Dilanjutkan saja, di sini terbentuk 0,1 mol, ini juga terbentuk 0,1 mol, ini terbentuk 0,2 mol, ini terbentuk 0,1 mol. Oke, lalu MnO2 nya habis, ini bersisa 0,1 mol, ini bersisa 0,056 mol, lalu ini terbentuk 0,1 mol, ini juga terbentuk sama 0,1 mol, ini terbentuk 0,2 mol, ini terbentuk 0,1 mol. Oke, maka dengan demikian ya, kesimpulannya adalah yang menjadi pembatas ya, yang menjadi zat pembatas adalah si MnO2. Oke ya, walaupun reaksinya sepanjang ini ya, tapi tetap saja kuncinya di menyetarakan persamaan reaksi ya. Ketika kalian salah menyetarakan persamaan reaksi, nah, maka perhitungan yang kita lakukan berikutnya akan menjadi salah. Oke, demikian penjelasan tentang contoh soal reaksi pembatas. Sudah ada 5 soal yang kita bahas. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar. Terima kasih.